Di tengah keprihatinan terhadap menurunnya jumlah perajin batik tulis, Jessi Setiawati, perajin batik Setitik Kulturwear, mengambil inisiatif untuk melestarikan warisan budaya tak benda. Melalui kelas pelatihan batik yang digelar setiap bulan, Jessi berupaya mengenalkan batik tulis kepada masyarakat, terutama kaum muda. Jessi nampak sabar membimbing sejumlah muridnya saat pelatihan di Teko Deko Kota Lama Semarang, Minggu, 27 April 2025. Di sudut kafe Teko Deko, Jessi menggelar tikar anyam, menciptakan suasana yang santai saat pelatihan. Ia menyampirkan satu kain yang sudah digambar motif batik sebuah bangunan cagar budaya di sebuah papan kayu. Terlebih dahulu, Jessi memberikan pengetahuan soal membatik, mulai dari alat-alat yang digunakan hingga proses yang harus dilakukan. Proses membatik pun dimulai dari menggambar motif. Setiap peserta menggambar motif sesuai keinginannya. Setelah itu, dengan gerakan terampil, Jessi mulai mencanting motif batik pada kain putih yang telah disiapkan. Para muridnya memperhatikan dengan saksama, mencoba mengikuti setiap langkah yang dilakukan Jessi. Selanjutnya, proses pewarnaan. Jessi menyiapkan warna-warna dalam wadah kecil untuk setiap muridnya. Dengan penuh kesabaran, pelaku UMKM Binan BRI ini membimbing muridnya, menunjukkan cara mengaplikasikan warna pada kain dengan teknik yang benar. Kita ada kelas batik bareng Setitik, dan kita bekerja sama dengan kelas kreatif Semarang sebagai penyelenggaranya di Teko Deko. Jadi ini kolaborasi antara kelas kreatif Semarang, Setitik, dan juga Teko Deko. Nah, kita memang kalau dari Setitik sendiri memang terbiasa ingin mengajarkan ke masyarakat Indonesia, ya utamanya kaum muda, untuk mengenal proses membatik tulis. Maka beberapa program dari Setitik itu bikin kelasnya ada di kafe-kafe, nggak ke rumah produksinya kita, tapi kita yang turun ke kafe, hotel, kemudian acara-acara konser. Kenapa sih Mbak terinisiasi untuk membuat pelatihan membatik? Gini, jadi kalau Setitik sendiri itu kan kami memang awal mulanya itu kita memproduksi motif batik yang terinspirasi dari bangunan cagar budaya di Indonesia. Karena asal muasalnya dari Semarang, jadi yang kita angkat adalah Kota Lama Semarang. Nah, motif-motif ini kita angkat sebagai bentuk pendokumentasian dari pelestarian bangunan cagar budaya, karena pada saat Setitik berdiri itu Kota Lama masih belum terawat, jadi masih ada bangunan-bangunan roboh yang belum terdokumentasikan dan belum banyak dikenal gitu. Nah, Setitik punya misi ke sana begitu. Nah, di samping Kota Lama Semarang ini sangat berdekatan dengan Kampung Batik Semarang. Jadi sambil meneliti di area Kota Lama, iseng-iseng belajar membatik di Kota Lama Semarang, di Kampung Batik Semarang. Terus malah jadi keterusan untuk belajar membatik, dan ternyata memang permasalahan di batik sendiri kan semakin kesini jumlah pengrajin batik tulis tuh kian menurun. Jadi ada dua pesan yang ingin diangkat sama Setitik, yang satu berkaitan cagar budaya Indonesia, yang kedua berkaitan dengan batik yang sebetulnya sudah menjadi warisan Indonesia, tapi justru punya problematika terkait dengan jumlah pengrajin batik tulis yang menurun. Maka kita pengen ngajar ke teman-teman. Salah satu peserta pelatihan membatik, Bernadetta mengungkapkan ketertarikannya pada proses membatik. Sebelumnya, ia sempat belajar membatik namun hanya sampai proses mencanting. Sebagai pengguna batik, dirinya ingin memahami proses pembuatannya. Ia ingin menambah wawasan tentang membatik. Dia juga mengakui, membatik memang membutuhkan kesabaran. Namun, hasilnya sangat memuaskan. Tadi dijelasin dulu sih tentang canting itu sendiri, bahkan ada ukuran-ukurannya sendiri dari 1, 0, bahkan sampai 8 yang untuk ngeblok tebel-tebelnya itu. Terus apa lagi? Juga dijelasin tentang gimana asal mulanya Setitik itu sendiri, terus juga langsung terjun ngegambar, terus juga terjun mencanting batik. Susah enggak? Jujur susah sih untuk pemula seperti kita. Harus sabar. Iya.